Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Naya Karami Putri dari 11 IPA 1. Saya akan mempresentasikan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Soekarno, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 3 pagi. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dan terjadinya kesepakatan antara golongan tua dan diwakili Soekarno dan Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilakukan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan perang dalam Perang Pasifik. Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pikiran. Sementara itu, di Jakarta, Khairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Tetapi apa yang telah direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak ada anggota PETA mendukung rencana tersebut. Proklamasi kemerdekaan Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di lapangan Kikada yang sekarang telah menjadi lapangan Monas atau rumah Bung Karno di Pegangsaan Timur nomor 56. Akhirnya dipilihlah rumah Bung Karno karena di lapangan Kida sudah tersebar bahwa ada sebuah rencana yang akan diselenggarakan, sehingga tentara-tentara Jepang sudah berjaga-jaga untuk menghindari kericuhan antara penonton-penonton saat terjadi pembacaan teks proklamasi. Dipilihlah rumah Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56. Latar belakang peristiwa Rengas Dengklok. Soekarno dan Hatta tidak ingin salah langkah dalam mengambil keputusan. Di sisi lain, para tokoh muda mendukung gagasan Syahrir, yakni mendesak Soekarno-Hatta untuk segera membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang datang dari pemerintah Jepang atau berhasil dari perjuangan bangsa Indonesia sendiri tidak menjadi soal karena Jepang sudah kalah. Kini kita menghadapi serikat yang berusaha akan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Karena itu, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia diperlakukan peristiwa revolusi yang terorganisasi. Maka dari itu, Soekarno-Hatta ingin membicarakan hal ini terlebih dahulu dalam rapat PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Pada 16 Agustus 1945, sambil menanti kabar terbaru dari pemerintah Jepang. Namun, golongan muda tidak sepenuhnya sepakat. Mereka tetap mendesak agar kemerdekaan Indonesia diproklamirkan secepatnya. Kronologi peristiwa Rengas Dengklok. Golongan muda mengadakan rapat pada tanggal 15 Agustus 1940 di malam di Pegangsaan Timur, Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh ini menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat Indonesia, tidak tergantung pihak lain termasuk Jepang. Pada pukul 22 malam hari itu juga, Wikana dan Darwis menjadi utusan dari golongan muda untuk menemui Soekarno dan juga Hatta. Mereka kembali menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan esok harinya, yaitu tanggal 16 Agustus 1945. Jika tidak, bakal terjadi penggolakan. Dari konflik di balik proklamasi 2010 yang disusun oleh ST Soeharto dan Dora T. Rini Yunarti, Bung Karno menolak
seraya berkata tegas, "Inilah leherku. Saudaraku boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok." Gagal membujuk Soekarno, golongan muda kembali mengadakan rapat dikutip dalam Proklamasi 17 Agustus 1945, Revolusi Politik Bangsa Indonesia 2017, karya Haryono Riyadi. Rapat digelar pada pukul 00.30 di Jalan Cikini 71, Jakarta. Dapat dihadiri oleh para tokoh muda termasuk Khairul Saleh, Johar Nur, Kusnandar, Subadio, Subanto, Margono, Wikana, Arsanjah, Sukami, Yusuf Kunto, Sugih, Dr. Wirandi dari Barisan Pelopor, dan lain-lainnya. Diputuskan bahwa Soekarno dan Hatta akan diamankan di luar kota demi menjauhkan dari segala pengaruh Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan nomor 56, Jakarta. Indonesia pun merdeka bukan karena dari hadiah dari Jepang. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.